Selamat malam, para penikmat misteri. Kembali lagi bersama saya, Hartok Sanjia. Malam ini, saya tidak akan bercerita tentang dongeng pengantar tidur. Saya akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Kisah tentang sebuah tempat yang sengaja dihilangkan dari peta, tentang suara-suara gaib yang tak boleh dipanggil namanya, dan tentang sebuah rumah tua yang konon tidak pernah berhenti menunggu tamunya yang baru. Jadi, siapkan diri kalian, tarik selimut lebih erat, matikan lampu kamar, dan pastikan tidak ada siapapun di belakang kalian. Dengarkan baik-baik setiap bisikan dan setiap detailnya, karena kita akan segera melangkah masuk. Inilah kisah Rumah di Ujung Hutan Karet. Tetaplah bersama saya hingga akhir cerita. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan misteri berikutnya. Tahun 2007, seorang jurnalis muda bernama Raka mendapat sebuah tugas yang tak biasa dari kantornya. Ia diminta meliput kisah desa yang raib ditelan mitos dan misteri. Di antara tumpukan arsip usang, satu nama menarik perhatiannya, Desa Karangjati. Sebuah desa di Jawa Tengah yang konon lenyap begitu saja dalam semalam. Cerita yang beredar dari mulut ke mulut menyebutkan desa itu menghilang setelah malam hujan darah 20 tahun yang lalu. Anehnya, tidak ada data resmi yang mencatat kejadian itu. Tidak ada laporan korban jiwa, tidak ada jejak kehancuran. Hanya ada satu kalimat singkat yang membingungkan dari arsip pemerintah yang berhasil ditemukan. Raka, penduduk desa menghilang, tidak ditemukan jasad. Kalimat singkat itu justru memantik ribuan pertanyaan di benak Raka. Apa yang sebenarnya terjadi di desa Karangjati? Kemana perginya semua penduduk? Penasaran? Raka pun memutuskan untuk memulai penyelidikannya sendiri. Sebuah perjalanan yang akan membawanya ke dalam misteri yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Rasa penasaran yang tak terbendung mendorong Raka menyewa sebuah mobil pickup tua. Tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas menuju lokasi misterius yang baru saja ia dengar. Awalnya, perjalanan ini terasa seperti petualangan biasa, tak ada yang istimewa. Namun, semakin jauh roda berputar, semakin aneh pula pemandangan di sekelilingnya. Batang sinyal di ponselnya perlahan menghilang satu persatu, hingga akhirnya lenyap total. Jalanan aspal yang mulus kini berganti menjadi jalur tanah merah yang bergelombang. Di kanan dan kiri, pohon-pohon karet berdiri rapat seolah membentuk dinding, meneteskan getah putih pekat yang entah kenapa mengingatkannya pada darah yang mengental. Seiring langit yang menggelap, kabut tebal mulai turun perlahan, menyelimuti segalanya dalam kesunyian yang mencekam. Raka mulai merasa, ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang menantinya di ujung jalan sana. Di ujung jalan yang sepi itu, Raka melihat sesuatu. Sebuah rumah besar, tua, berdiri kokoh di tengah kebun karet. Anehnya, jendelanya terbuka dan tirainya bergerak pelan, padahal angin sama sekali tidak bertiup. Di depannya, tergantung papan kayu yang separuh patah, bertuliskan, "Selamat datang di Karangjati." Tiba-tiba, hujan turun begitu deras. Raka berlari kecil, mencari perlindungan di teras rumah itu. Rasa penasaran mendorongnya untuk menyentuh pintu depan. Ternyata tidak terkunci. Saat ia dorong, suara engselnya berderit panjang, seperti rintihan kesakitan setelah puluhan tahun tak disentuh manusia. Pintu itu terbuka, mengundangnya masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Apa yang menunggunya di dalam sana? Kisah lengkapnya akan segera hadir di channel ini. Udara di dalam rumah ini terasa begitu berat dan lembab. Bau logam berkarat bercampur dengan aroma tanah basah yang pekat, menusuk hidung begitu aku melangkah masuk. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menyalakan senter, menyorotkan cahayanya ke sadit-sadit ruang tamu yang gelap. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah kursi goyang tua bergerak perlahan, maju, mundur, seolah baru saja ada seseorang yang bangkit darinya. Bulu kudukku langsung berdiri. "Permisi, ada orang?" Suaraku sendiri terdengar aneh, menggema di keheningan rumah kosong ini. Tak ada jawaban, hanya sunyi yang mencekam. Tiba-tiba, dari arah dapur, aku mendengar suara bisikan perempuan. Begitu lirih, hampir seperti desiran angin di telinga. "Kau datang terlambat." Raka membeku, matanya melesat ke arah sumber suara. Tapi, kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Langkahnya membawanya ke meja makan, di mana sebuah foto keluarga tergeletak. Wajah seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil tersenyum kaku. Tapi ada yang aneh. Bagian mata mereka disobek dengan rapi.
Jantung Raka berdebar kencang. Tiba-tiba, senternya mulai berkedip-kedip, cahayanya sekarat seperti kehabisan daya. Di sudut ruangan, kursi goyang yang tadinya bergerak perlahan, kini berhenti total. Hening yang mencekam. Lalu, terdengar suara napas berat, tepat di belakangnya. Sebuah bisikan lirih menyapa telinganya. Jangan lihat ke belakang, tapi rasa penasaran adalah kutukan manusia, bukan? Perlahan, sangat perlahan, Raka menoleh. Dan di sana, berdiri sosok perempuan, tanpa wajah. Matanya hanya rongga hitam meneteskan cairan putih seperti getah karet yang menetes dari dahan pohon. Raka menjerit, "Saya di Jadenia," tapi suara itu seolah tertelan oleh dinding-dinding bisu di sekelilingnya. Ia berusaha lari, tapi kakinya terasa terpaku di lantai. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Ketika Raka terbangun, silaunya sinar matahari menusuk matanya. Hari sudah siang. Ia tergeletak tak berdaya di lantai ruang tamu rumah kosong itu. Kepalanya pusing bukan main. Saat ia mencoba bangkit, pandangannya tertuju pada satu sosok. Di depannya, duduk seorang lelaki tua, kulitnya pucat pasi. Matanya cekung, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat seperti daun kering yang siap gugur. Lelaki itu menatap Raka dengan tatapan kosong, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Kalau kau masih bisa bangun," katanya pelan, "berarti dia belum memilihmu." Raka menatapnya dengan bingung. "Siapa yang memilihku?" Lelaki itu menunjuk ke arah sumur tua di belakang rumah. "Dia yang tinggal di bawah sana." Menurut cerita lelaki itu, rumah ini dulunya milik Dr. Surya dan istrinya, Ratna. Mereka tinggal bersama putri sematawayang mereka, Lila, gadis kecil berusia 8 tahun yang menderita penyakit aneh. Dr. Surya yang putus asa melihat kondisi anaknya menjadi terobsesi. Dia berusaha keras mencari obat keabadian, melakukan segala cara untuk menyembuhkan Lila. Namun, usahanya membawanya ke jalan yang gelap, dan sumur tua itu menjadi saksi bisu dari eksperimen mengerikan yang dia lakukan. Kisah apa yang sebenarnya tersembunyi di dasar sumur itu? Kau tahu getah pohon karet, warnanya putih, kental, seperti susu. Tapi, apa jadinya jika getah itu mengalir di pembuluh darahmu, menggantikan darah? Itulah obsesi Dr. Surya. Dia percaya, getah karet menyimpan unsur kehidupan abadi. Suatu malam yang gelap, didorong oleh keyakinan gilanya, dia melakukan percobaan terakhir. Subjeknya, anak kandungnya sendiri. Dia mengganti seluruh darah anaknya dengan cairan getah putih yang lengket itu. Keesokan paginya, desa itu sunyi senyap. Semua penduduk lenyap tanpa jejak, tanpa satu pun mayat tertinggal. Yang tersisa hanyalah rumah tua ini dan tetesan getah yang tak pernah berhenti. Lalu, bagaimana dengan anak itu? Dia masih di sini, terperangkap di antara hidup dan mati. Menunggu, selalu menunggu tubuh baru untuk ditempati. Mungkin, tubuhmu? Sore menjelang malam, langit kembali gelap pekat. Tapi yang turun kali ini bukanlah hujan air, melainkan getah putih yang kental, berbau amis seperti besi, dan terasa panas menyengat, persis seperti darah segar yang baru tumpah. Raka panik, ia menutup kepalanya, dan berlari masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Namun, di dalam rumah, kengerian yang lebih besar menantinya. Saat pintu tertutup, dinding rumah itu mulai bergerak, naik turun, seperti sedang bernapas. Cat-cat tembok mulai mengelupas dengan sendirinya, dan di baliknya muncul sesuatu yang mengerikan. Puluhan bentuk wajah manusia yang terperangkap, menjerit tanpa suara dalam kebisuan yang menyiksa. Tiba-tiba, sebuah suara lirih berbisik di telinga Raka. Gadis itu, dia sedang menunggu tubuh baru, agar bisa keluar dari rumah ini. Raka membeku. Siapakah gadis itu? Dan tubuh baru? Siapa yang ia inginkan? Raka berlari, jantungnya berdebar kencang, menuju kamar paling ujung di rumah tua itu. Pintu berderi terbuka, menampakkan sebuah ranjang kecil. Di atasnya, duduk sebuah boneka lusuh yang matanya tampak kosong. Tiba-tiba, boneka itu bergerak, kepalanya miring perlahan ke kiri, seolah sendinya berkarat, lalu pelan-pelan menatap lurus ke arah Raka. Udara di ruangan itu terasa dingin menusuk. Dari mulut kain boneka itu, terdengar suara anak kecil yang parau dan menyeramkan. Papa bilang, "Aku akan sembuh." Kalau aku jadi kamu, keringat dingin membasahi dahi Raka. Ia mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Tiba-tiba, kaca jendela di belakangnya bergetar hebat. Di baliknya, muncul bayangan seorang perempuan berambut panjang dan basah. Wajahnya hancur, namun bibirnya menyunggingkan senyum yang mengerikan.
Raka kini terjebak di antara boneka dan bayangan misterius itu. Dengar baik-baik, suara langkah kecil itu. Bunyinya seperti detak jam tua yang menghantui keheningan malam. Ratna, ibu dari anak itu, menatap Raka dengan tatapan kosong. "Dia butuh tubuhmu, Raka," bisiknya lirih, seolah itu adalah jawaban dari semua teka-teki. Tiba-tiba, lampu padam, gelap total. Lalu, dari kegelapan, suara langkah itu datang. Tik-tok, tik-tok, semakin dekat, semakin cepat. Jantung Raka berdebar kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya saat langkah itu berhenti tepat di sampingnya. Sebuah bisikan kecil merayap masuk ke telinganya. "Sekarang, kau jadi aku." 3 hari kemudian, mobil pickup Raka ditemukan kosong di tepi kebun karet. Di dalamnya, hanya ada kamera video yang masih menyala, merekam semua perjalanan Raka ke desa Karangjati, menjelajahi rumah terkutuk itu, hingga detik-detik terakhirnya. Rekaman yang ditemukan di ponsel Raka menunjukkan perjalanannya memasuki desa Karangjati. Ia terus berjalan, seorang diri, sampai menemukan sebuah rumah tua di ujung hutan karet. Penasaran, ia masuk dan mulai menjelajahi setiap sudutnya yang gelap dan berdebu. Video berjalan normal, hanya terdengar suara langkah kakinya dan derit kayu. Sampai pada menit terakhir, Raka tiba-tiba berhenti dan membalikkan kamera ke arah wajahnya. Tapi, itu bukan lagi wajah Raka yang kukenal. Kulitnya pucat pasi, dan kedua matanya putih sepenuhnya. Dengan senyum yang mengerikan, ia berkata dengan suara asing yang dalam, "Lila sudah sembuh." Seketika, rekaman itu mati. Seminggu kemudian, rumah itu terbakar habis. Anehnya, warga sekitar bersaksi melihat siluet anak kecil berdiri di dekat jendela, tertawa saat api melalap segalanya. Nafas pelan dan dalam terdengar, seolah-olah berbisik langsung ke telinga pendengar. "Pernahkah kamu merasa ada yang aneh dengan rumahmu? Mungkin suara-suara di malam hari, atau perasaan seolah sedang diawasi? Berhati-hatilah, karena tidak semua rumah adalah tempat tinggal yang nyaman. Beberapa rumah hanyalah sebuah pintu, sebuah gerbang yang tidak selalu terhubung ke dunia yang kita kenal. Jadi, malam ini, saat kamu mencoba untuk tidur, jika kamu samar-samar mendengar suara tetesan cairan dari luar jendela kamarmu, jangan langsung berpikir itu adalah hujan. Coba dengarkan lebih saksama. Perhatikan bunyinya, karena bisa jadi itu bukanlah air hujan yang membasahi kaca jendelamu. Bisa jadi itu adalah getah lengket yang menetes perlahan dari sesuatu yang menunggu di luar sana. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini bersama saya, Hartak Sanjaya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan jangan lupa, matikan lampu sebelum tidur.